Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan sedikit materi yang berjudul Fadhail wa Khawas Al-Quran. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 12 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Mutiara Dewi Rizky, yang kedua ada Dina Kamalia, dan yang terakhir ada Diva Husnia. Berlanjut kepada materi yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian makna Fadhail wa Khawas Al-Quran. Makna fadhail secara bahasa ialah jama dari kata fadilah yang bermakna keutamaan. Sedangkan makna khas ialah kekhususan. Jadi fadhail wa khawas Al-Quran ini dapat diartikan keutamaan-keutamaan dan kekhususan Al-Quran. Bagaimana cara mengetahui keutamaan dan kekhususannya? Untuk mengetahui kelebihan tersebut, harus ada ketertarikan terhadap ilmu itu sendiri, sehingga muncul fadhail Al-Quran agar manusia tertarik untuk mempelajarinya. Namun, sebanyak apapun kelebihan Al-Quran itu sendiri, ketertarikan untuk mempelajarinya kembali pada keyakinan diri kita sendiri. Selanjutnya ialah keutamaan-keutamaan Al-Quran. Ada beberapa keutamaan-keutamaan, diantaranya ialah yang pertama, Al-Quran menuntun ke jalan yang paling lurus, seperti yang telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 9, yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Berlanjut pada keutamaan yang kedua, yakni Al-Quran adalah kitab yang diberkahi. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat As-Sad ayat 29, yang artinya, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Selanjutnya, yang ketiga adalah Al-Quran adalah penjelasan bagi segala hal. Hal ini tertuang dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Abdullah bin Mas'ud berkata, telah diterangkan kepada kami seluruh ilmu dalam Al-Quran dan juga segala sesuatu. Yang keempat, Al-Quran adalah petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 89 yang artinya berbunyi, dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Adapun petunjuk di sini adalah pelurusan akidah dan pemikiran serta penyelamatannya dari kesesatan. Sedangkan rahmat adalah yang menentukan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta kabar gembira adalah apa yang menjanjikan dua keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Selanjutnya materi yang terakhir ialah Kekhususan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab ilahi. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mencakup kalimat-kalimatnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Muhammad SAW. Yang kedua, kitab suci yang terpelihara. Keabadian Al-Quran menjadi bukti kemukjizatannya yang bisa dipetik menjadi kitab kehidupan sampai kapanpun. Yang ketiga, kitab yang menjadi mukjizat. Mukjizat Al-Quran tidak terdapat pada lembaran fisiknya, tapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, kitab yang meliputi semua isi agama. Ajaran Al-Quran dapat diterapkan dalam masyarakat karena tiap umat diungkapkan sebagai pelajaran atau peringatan bagaimana perlakuan Tuhan terhadap orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kelima, kitab yang mudah dipahami. Allah benar-benar menjadikan Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Yang keenam, kitab untuk semua zaman. Al-Quran membawa misi perubahan yang memungkinkan masyarakat mewujudkan peradaban baru. Yang ketujuh, kitab untuk semua manusia. Al-Quran merupakan nasihat untuk umat manusia agar mengambil pelajaran dari masa lalu. Alhamdulillah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari kami kelompok 12. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.